Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Habibina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa MI, PGMI. Syukur alhamdulillah dapat kumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam tidak lupa kita lantunkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan kita sampai kita dapat belajar tentang pemahaman kurikulum IPS di MISD. Nanti awal-awal di dalam slide kita akan mempelajari flashback terkait tentang kurikulum seperti apa IPS waktu zaman old zaman dahulu itu seperti apa sampai ke kurikulum 2013. Oke, slide selanjutnya ini terkait tentang kurikulum 1947. Ini termasuk kurikulum yang pertama setelah kemerdekaan. Pasca kemerdekaan itu ini yang dipakai sebagai kurikulum pertama. Di dalam kurikulum 1947 lah ya, itu masih memakai warisan-warisan dari zaman-zaman kolonial dari Belanda dan Jepang. Tetapi dalam tahun 47 ini kurikulum memang banyak yang ditambahkan ya, dengan alasan untuk supaya yang dari zaman-zaman warisan zaman kolonial dan doktrin-doktrin dari Belanda itu bisa dihapuskan. Nah, untuk itu core-nya dari kurikulum itu adalah asas Pancasila dalam pengembangannya. Dalam hal prioritas itu kan tetap ya pendidikan terkait tentang watak, terkait tentang karakter ya, bagaimana bernegara, dan prioritasnya lebih ke afektif ya, daripada kognitif di dalam kurikulum 1947. Kemudian ada 16 mata pelajaran. Nah, untuk di tahun ini itu belum ada IPS ya. Belum ada nama IPS atau tapi kalau di luar negeri ada, kalau di sini belum ada. Nah, ini ada mungkin kalau pelajaran sekarang itu masuk di dalam ilmu bumi, ilmu sejarah. Nah, kalau ilmu bumi itu geografi, sejarah ya, ilmu sejarah. Kalau IPS ini pembentuknya belum ada nama IPS. Oke, di tahun 1952 ini seperti pada umumnya kurikulum, bahwa kurikulum pembaruan kurikulum atau revisi kurikulum pasti menambal dari kelemahan dari kurikulum selanjutnya. Hal itu juga dipakai di dalam kurikulum 1952. Itu terkenal dengan terurai. Jadi kurikulum terurai 1952 ini lebih ke spesialisasi dalam mata pelajaran. Jadi lebih khusus ya untuk dipelajari. Hal itu dengan latar belakang bahwa semakin spesial, semakin khusus, maka keilmuan dari yang dipelajari oleh siswa semakin mendalam. Nah, di 1952 ini ada juga buka kelas rakyat, kelas masyarakat ya. Itu ditujukan ketika si siswa itu belum ada kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Misalkan ada anak ya di kelas 6 dia cukup di kelas 6 saja, otomatis dia disarankan untuk masuk di sekolah masyarakat. Nah, di sekolah masyarakat ini diajarkan berbagai keterampilan. Nah, ini lebih ke psikomotor ya, keterampilan yang mendukung dia diserap di dunia usaha. Oke, tahun 1964. Nah, ini mulai
beraroma IPS-nya sudah ada. Nah, tetapi pembentuk IPS-nya ada 3. Yang pertama sejarah, terus sejarah Indonesia, bahasa Indonesia, dan civic ya. Nah, sebenarnya kan ada 2 kelompok di dalam kurikulum. Yang pertama ada kelompok dasar dan kelompok cipta. Ini mungkin bisa dibaca ya tentang bagaimana kelompok dasar itu terdiri dari sejarah, bahasa Indonesia, dan civic. Kemudian kelompok cipta ada sejarah dunia dan geografi. Nah, itu saya kira IPS ini masuk di mana itu kan belum jelas ya, karena sejarahnya di sini dibagi antara sejarah Indonesia dan sejarah dunia. Nah, untuk di IPS-nya itu masuk di kelompok dasar. Nah, ketika kalau melihat dari ilmu-ilmu yang diajarkan ya, sejarah Indonesia, bahasa Indonesia, dan civic. Nah, dan kemudian dilanjutkan berubah menjadi pendidikan kewargaan negara yang merupakan korelasi ilmu sejarah dan pengetahuan kewarganegaraan. Jadi di sini masih menjadi satu itu kewarganegaraan yang diajarkan. Oke, selanjutnya ya 1968. Nah, ini sekali lagi ya penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Nah, ini mata pelajarannya ada pendidikan Jiwa Pancasila, pembinaan pengetahuan dasar, dan pembinaan kecakapan khusus. Oke, lanjut untuk mempersingkat waktu ya. Kemudian 1975 lah, ini mulai kalau di dalam pengorganisasian itu apa? Ini mulai ada IPS-nya lah. Mulai ada IPS-nya, fusi-fusi dari IPS juga sudah jelas di sini. Dari disiplin ilmu ada sejarah, geografi, dan ekonomi. Fusi itu maksudnya campuran atau penggabungan dari beberapa disiplin ilmu. Nah, ini berkaitan tentang banyak ya yang saya sebutkan kemarin, bahwa sarjana-sarjana yang belajar dari Amerika itu membawa sebuah pengetahuan tentang apa itu social study. Akhirnya dikenal di 1975 terkait tentang social study. Nah, tetapi di PKN-nya sudah di mata pelajaran sendiri yang enggak tergabung di dalam IPS. Kurikulum 84 itu sama ya secara muatan, tetapi lebih mengedepankan pada terkait tentang metodologi dalam pembelajaran atau metode-metode belajar supaya lebih efektif, terutama di IPS di SD. Nah, ini terus kemudian menggunakan pendekatan integratif, integrate approach untuk di SD. Tahun 94 ini masih ada IPS ya di SD. Wah, ini kajiannya malah lebih banyak ini. Geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, tata negara, dan sejarah. Nah, bahan kajian IPS pokok dibedakan menjadi 2, meliputi lingkungan sosial. Nah, ini lebih didetailkan di dalam misalkan sejarah itu kan ada sejarah seperti apa. Itu lebih dikembangkan di dalam 94. Selanjutnya kurikulum 2004 ini terkenal dengan KBK. Ini basisnya sudah kompetensi. Jadi apa yang akan dimiliki oleh siswa ketika belajar dari suatu pembelajaran, suatu mata pelajaran. Nah, karena tahun 2000 itu kan di luar itu sudah mulai perubahan itu sudah signifikan. Jadi perubahan secara revolusi secara cepat ya. Nah, itu
mengakibatkan kurikulum 2004 ini juga responnya juga harus tajam ya terhadap perubahan dari perubahan kondisi sosial dan budaya. Nah, ini kurikulum 2006 sama juga ya terkait tentang penyempurnaan dari kurikulum selanjutnya ya. Tetapi lebih detail ya, ada SKL, ada SKP, ada SKKD, ada SKL ya, kompetensi lulus seperti apa yang sudah diundang-undangkan, jadi lebih jelas. Downloadnya juga itu. Nah, ini sistem PAIKEM ya, seperti yang 1984 itu tentang metodologi itu lebih. Kalau ini PAIKEM ya, pembelajaran aktif, interaktif, kreatif, efektif, menyenangkan itu digiatkan. Nah, itu kalau Anda tahu buku-buku 2006 ke 2007, 2008 itu banyak tips-tips bagaimana PAIKEM itu dibumikan di dalam kelas. Nah, ini dari pemerintah hanya memberi rambu-rambu, untuk pengembangannya diserahkan kepada guru-guru. Nah, ini kemungkinan ke-13 ya, ini yang paling penting ya. Saya kira sudah menjadi itu ya, sudah tahu ini ada tematik integratif, berarti ada tema, terus pembelajarannya integratif ya. Kemudian IPA dan IPS di kelas rendah 1, 2, 3 itu menjadi kendaraan. Jadi IPA dan IPS itu sebagai materi pembahasan pada semua mata pelajaran dengan proses melalui tema-tema yang sudah disediakan. Nah, nanti kita akan tahu ya. Pendekatan menggunakan saintifik ya, ada 7M ya. Nah, ini pengorganisasian ada 4. Separatif subjek kurikulum itu berdiri sendiri, jadi tidak ada korelasi, tidak ada hubungan ya antara mata pelajaran satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua itu ada hubungan, jadi bagaimana yang merelevankan dengan hubungan mata pelajaran 1 dan 2. Yang ketiga ini terkait kombinasi antara beberapa disiplin ilmu akhirnya melahirkan sebuah nama dari mata pelajaran baru. Contohnya IPA, IPS itu kan dari kombinasi beberapa disiplin. Nah, kemudian integrasi kurikulum ini terkait tentang materi-materi yang merupakan produk dari hasil integrasi. Jadi K13 hari ini kan namanya tematik integratif. Tematik itu payungnya itu berupa tema, integratifnya itu kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya itu bagaimana mengintegrasikan. Jadi disesuaikan dengan tema-tema yang ada tanpa menyebutkan mata pelajaran yang akan diajarkan. Oke, ini struktur kurikulumnya ya. Struktur kurikulumnya ada, kalau Anda lihat di kelas 1, 2, 3 itu tidak ada IPA dan IPS. Kenapa? Karena dijadikan tema sehingga bisa melebur di dalam beberapa mata pelajaran yang akan digabungkan. Kelompok A itu terkait tentang core-nya atau penekanannya itu kelompok A secara kognitif dan afektif, sedangkan kelompok B itu lebih ke psikomotor atau lebih ke keterampilan. Nah, untuk yang ketiga ada muatan lokal, itu ada strip-strip ya, maksudnya muatan lokal itu paling banyak SKS paling banyak jamnya itu 6 jam satu minggu. Jadi ketika misalkan Anda waka kurikulum, nah itu boleh Anda rapat untuk mengisi dari muatan lokal. Muatan lokal isinya banyak, contohnya bahasa daerah. Nah, ini tema-temanya Anda bisa lihat sendiri ya. Tema-temanya itu semakin, misalkan kelas rendah itu temanya lebih singkat ya, dan coba lihat ya, kalau Anda lihat di kelas 1 dan 2 itu
berapa huruf itu, berapa kata itu, ada 2, ada 1 ya. Nah kadang semakin sedikit kata itu dapat semakin luas ya dalam memayungi beberapa mata pelajaran. Nah ini semakin apa ya, semakin loh Pak, ini kok semakin tinggi, kok ada yang 1 kata saja. Nah tetapi kita lihat dari kekhususan dari kata itu. Misalkan wirausaha itu kan sudah masuk khusus ya. Misalkan kegemaranku itu kan masih luas ya, beda kegemaranku dengan wirausaha. Misalkan kegemarannya itu berwirausaha kan menjadi lebih khusus. Kelas 1 umum ya, jadi kayak kerucut yang paling atas kan paling atas itu paling besar ya, itu paling besar, paling bawah itu lancip semakin khusus. Nah ini pemetaan indikator, jadi bagaimana memetakan indikator pembelajaran ketika sudah menentukan tema. Nah tetapi tenang saja ya sebagai guru, bahwa beberapa tema dan pemetaan indikator sudah ada di buku guru, jadi Anda tinggal membuat RPP untuk mengajar. Oke, ini kalau sudah masuk di kelas 4, ini masuk di kurikulum, lebih ke mata pelajaran sudah berdiri sendiri, jadi bukan termasuk tematik di 1, 2, 3, tetapi tetap ya IPS kelas 4 itu dalam pembelajarannya menggunakan tema dalam mengikat dari disiplin-disiplin ilmu. Nah ini contoh dari tema di kelas 4. Nah, peta lingkungan setempat. Nah, ini judulnya, temanya ya, penampakan alam di lingkungan setempat. Ini temanya. Tema-tema ini yang mengikat dari disiplin ilmu. Nah, peta lingkungan setempat, peta berarti geografi gitu kan. Penampakan alam juga geografi. Misalkan ada lagi koperasi, nah itu kan tentang koperasi gitu, sejarah dan sebagainya. Itu perbedaan dari tema ya, tema dari tema di tematik kelas 1, kelas rendah 1, 2, 3 dengan tema IPS yang ada di kelas 4, 5, 6. Ini kebetulan kalau kelas 4 saya memberikan contoh. Oke, terima kasih ya. Demikian penjelasan terkait tentang pemahaman kurikulum IPS di MISD. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.